mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Pada orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C loh gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga kalau Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja, ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun, kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat, dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia, di mata dunia Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anu mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia, karena Anies ditunggu di dunia internasional. Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jangan usah harus pakai utusan khusus. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jokowi kembali membuktikan kapasitasnya di panggung global. Setelah purna jabatan presiden, beliau kini menjadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia oleh Global Bloomberg New Economy, duduk bersama pemimpin, investor, dan tokoh global lainnya. Sementara itu, klaim Anies Baswedan sebagai calon sekjen PBB, hingga kini nihil prestasi dan bukti nyata. Dalam video ini kita kupas tuntas prestasi Jokowi, sorotan internasional, serta fitnah dan klaim kosong yang diproduksi gerombolan Anies. Saksikan, bandingkan, dan tentukan sendiri. Siapa yang benar-benar berdampak bagi Indonesia dan dunia, dan siapa yang hanya sibuk mengulang narasi kosong? Jangan lupa like, comment, dan share jika kamu ingin dunia tahu fakta sebenarnya. Bayangkan, sebuah momen bersejarah bagi bangsa ini. Bapak Joko Widodo, setelah purna jabatan presiden, tidak hanya berhenti di dalam negeri. Justru sebaliknya, langkah beliau kini melesat ke panggung global. Baru-baru ini Jokowi ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Ekonomi Dunia oleh Global Bloomberg New Economy, sebuah forum bergengsi yang hanya diisi pemimpin, investor, dan tokoh berpengaruh dunia. Forum ini bukan sekadar ajang seremonial. Ini adalah panggung di mana keputusan, saran, dan kebijakan yang diberikan akan berdampak nyata pada perekonomian global. Dan Bapak Jokowi, dengan rekam jejak kepemimpinan yang menakjubkan selama 10 tahun, diakui sebagai sosok yang mampu memberikan perspektif strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia yang semakin kompleks. Mari kita soroti fakta. Selama masa kepresidenannya, Indonesia berhasil melewati masa krisis yang tak terhitung jumlahnya. Dari krisis global, fluktuasi ekonomi, hingga pandemi COVID-19. Banyak negara di Asia dan Eropa yang ekonomi mereka terguncang hebat. Namun di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi stabil dan terus berkembang.
Kemampuan beliau dalam meramu kebijakan ekonomi, menjaga kesehatan publik, memastikan keamanan nasional, dan menjaga kepercayaan investor adalah bukti nyata kapasitasnya. Kini, pasca jabatan presiden, prestasi itu diakui dunia. Pengangkatan Jokowi sebagai penasihat global Bloomberg New Economy menegaskan satu hal. Beliau bukan hanya pemimpin nasional, tapi tokoh global yang dihormati. Bayangkan saja, di Dewan Penasihat itu duduk mantan Perdana Menteri, Menteri Senior Singapura, mantan Presiden Bank Eropa, dan investor kelas dunia. Jokowi sejajar dengan mereka bukan karena klaim politik, tapi karena prestasi nyata yang terukur di mata dunia. Sekarang, mari kita bandingkan dengan narasi lain yang selama ini digembar-gemborkan. Anies Baswedan, yang disebut-sebut sebagai calon Sekjen PBB. Pertanyaannya sederhana. Jokowi jadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia. Anies Baswedan kapan jadi Sekjen PBB? Tidak ada bukti konkret, tidak ada rekam jejak global yang jelas, tidak ada pengaruh nyata di bidang ekonomi internasional. Jargon politiknya selama ini masih sebatas retorika dan klaim yang tidak terverifikasi. Sementara Jokowi dengan tindakan dan keputusan nyata mendapat pengakuan dari forum global, berdampingan dengan para tokoh paling berpengaruh di dunia. Jokowi membuktikan prestasi bicara lebih keras daripada klaim politik. Anies Baswedan hanya menjadi simbol harapan politisi domestik tanpa rekam jejak global, tanpa bukti nyata yang bisa diukur di tingkat internasional. Dari sini, kita bisa menyimpulkan satu hal. Pengaruh dan kapasitas seseorang tidak diukur dari klaim atau jargon politik, tapi dari prestasi dan pengakuan dunia. Jokowi dengan rekam jejaknya telah menegaskan posisi Indonesia di panggung global. Sementara klaim-klaim politik yang tidak berdasar sekelas Anies Baswedan hanya menjadi bayangan. Tanya pada diri kalian sendiri, apakah kita akan mengikuti figur yang diakui dunia atas prestasinya atau terus terjebak pada klaim-klaim tanpa bukti? Saksikan terus perkembangan tokoh yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Jangan hanya mendengar gosip, lihat fakta, nilai hasil, dan rasakan pengaruhnya. Mari kita gali lebih jauh momen terbaru ini. Jokowi ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Ekonomi Dunia oleh Global Bloomberg New Economy, bukan forum sembarangan. Ini adalah ruang di mana pemimpin negara, investor global, mantan Perdana Menteri, mantan Presiden Bank Sentral, dan tokoh multilateral berkumpul untuk membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi dunia. Tidak ada kursi untuk mereka yang hanya mengandalkan retorika politik domestik tanpa prestasi nyata. Di sini, Jokowi membuktikan kapasitasnya dalam konteks global. Stabilitas ekonomi Indonesia selama krisis COVID-19, kebijakan hilirisasi, pengembangan infrastruktur, dan strategi fiskal yang bijak menjadi contoh nyata bagi negara lain. Dunia mengakui bahwa kepemimpinan Jokowi berpengaruh secara nyata, bukan sekadar klaim atau propaganda domestik. Sementara itu, mari kita bandingkan dengan Anies Baswedan. Selama ini, namanya digembar-gemborkan sebagai calon Sekjen PBB. Tapi fakta berbicara lain. Prestasi global nol, pengaruh ekonomi tidak ada, klaim politik tidak diverifikasi. Pertanyaan retorisnya sederhana tapi pedas. Jokowi jadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia. Anies Baswedan kapan jadi Sekjen PBB? Tidak ada jawaban konkret. Tidak ada rekam jejak yang bisa ditunjukkan ke dunia. Tidak ada keputusan yang memengaruhi perekonomian global. Hanya jargon politik yang terdengar mewah, tapi kosong isinya. Kita lihat lagi prestasi Jokowi pasca kepresidenan. Beliau tetap produktif, tetap berada di panggung internasional, menghadiri forum strategis, memberikan saran pada pemimpin dunia, dan mempengaruhi arah kebijakan ekonomi global. Ini bukan sekadar simbol, ini pengaruh nyata yang diukur oleh hasil, bukan omongan. Sementara itu, pihak yang selama ini membesar-besarkan Anies Baswedan hanya bisa mengulang klaim dan narasi domestik yang tidak ada kaitannya dengan prestasi internasional. Dunia tidak menilai jargon politik, dunia menilai kapasitas, hasil, dan kredibilitas. Disinilah perbedaan mencolok antara Jokowi dan Anies Baswedan terlihat tajam. Satu diakui, satu masih jadi bayangan. Sekarang mari kita tarik garis besar. Pengangkatan Jokowi sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy adalah pengakuan internasional atas prestasi dan kapasitas beliau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, melalui figur Jokowi, memiliki representasi yang dihormati di panggung global, terutama dalam hal ekonomi. Sementara itu, klaim domestik tanpa bukti nyata hanyalah suara kosong yang tak terdengar di level dunia.
Jadi pertanyaannya kembali ke penonton. Apakah kita akan mengikuti figur yang diakui dunia atas prestasinya? Atau tetap terjebak pada klaim dan jargon politik yang tidak terbukti? Jokowi sudah membuktikan, prestasi bicara lebih keras daripada klaim politik. Dunia mengakui beliau, sejarah akan mencatat pengaruhnya. Dan bagi Anies Baswedan, sampai hari ini, pertanyaan itu tetap menggantung. Sekjen PBB atau hanya ilusi politik? Sekarang mari kita sorot dampak konkret pengangkatan Jokowi di panggung global. Sebagai Dewan Penasihat Ekonomi Dunia oleh Global Bloomberg New Economy, beliau tidak hanya duduk sebagai simbol. Posisi ini menuntut analisis strategis, saran kebijakan, dan rekomendasi yang bisa memengaruhi perekonomian dunia, termasuk investasi, perdagangan, dan stabilitas ekonomi regional. Bayangkan, beliau duduk berdampingan dengan mantan Perdana Menteri Italia, mantan Presiden Bank Eropa, pemimpin senior Singapura, serta investor kelas dunia. Forum ini bukan sekadar tempat bergengsi, ini adalah arena di mana ide dan keputusan berdampak langsung pada perekonomian global. Jokowi diakui sebagai figur yang mampu memberikan perspektif unik, mengelola negara besar di tengah krisis sambil mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Mari kita bandingkan dengan Anies Baswedan lagi. Selama ini digembar-gemborkan sebagai calon sekjen PBB. Faktanya, prestasi global nol, pengaruh ekonomi global tidak ada, klaim politiknya tidak terverifikasi. Pertanyaan retoris yang pedas tetap relevan. Jokowi menjadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia. Anies Baswedan kapan jadi sekjen PBB? Hingga hari ini jawaban itu kosong. Tidak ada rekam jejak internasional. Tidak ada kontribusi nyata, hanya jargon dan klaim politik domestik. Sementara Jokowi diakui dunia, berdampak nyata, dan dipercaya memberikan nasihat pada para pemimpin global. Lihat lebih jauh prestasi Jokowi pasca kepresidenan. Beliau tetap aktif, menghadiri forum internasional, menjadi rujukan dalam kebijakan ekonomi global, dan tetap produktif dalam membangun jaringan strategis. Ini adalah bukti bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kursi, tapi pengaruh dan hasil nyata. Dalam konteks ekonomi global, pengangkatan Jokowi memperlihatkan kredibilitas dan kepercayaan dunia terhadap pengalaman beliau mengelola negara besar dengan ekonomi yang kompleks. Stabilitas Indonesia selama krisis COVID-19, strategi fiskal, hilirisasi industri, dan kebijakan pro-investasi membuat beliau menjadi contoh bagi negara lain. Sementara itu, klaim Anies Baswedan hanyalah narasi kosong yang terdengar megah di media sosial, tapi tidak terbukti di dunia nyata. Dunia internasional tidak menilai retorika, tapi kapasitas dan hasil nyata. Di sini terlihat kontras tajam. Satu diakui dan dihormati, satu masih sebatas bayangan politik domestik. Mari kita tarik garis besar. Jokowi membuktikan satu prinsip sederhana tapi penting. Prestasi bicara lebih keras daripada klaim politik. Pengakuan dunia, posisi strategis di forum bergengsi, dan pengaruh nyata dalam ekonomi global menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sejati. Pertanyaannya kembali ke penonton. Apakah kita akan mengikuti figur yang diakui dunia karena prestasinya, atau tetap terjebak pada klaim politik tanpa bukti nyata? Jawabannya jelas. Dunia menilai hasil, bukan retorika. Dan disinilah posisi Jokowi berbeda. Dunia mengakui beliau, sejarah mencatat pengaruhnya, dan generasi mendatang akan mengenang kontribusinya. Sekarang mari kita bicarakan fenomena yang sering terjadi di dalam negeri. Kelompok yang gemar memproduksi fitnah, mengangkat isu-isu negatif, dan menjelekkan nama Bapak Joko Widodo serta keluarganya. Mereka bukan hanya membangun narasi palsu, mereka mengaburkan fakta, memutarbalikan kebenaran, dan menghabiskan energi hanya untuk menyerang prestasi nyata. Ambil contoh klaim tentang ijazah atau kasus korupsi yang sengaja dibesar-besarkan. Mereka sibuk berdebat soal dokumen, sementara Jokowi dan keluarganya termasuk Mas Gibran sedang bekerja nyata membangun bangsa, berkiprah di kancah global, dan menunjukkan hasil yang bisa diukur. Dunia internasional tidak peduli dengan gosip ini. Dunia peduli dengan hasil, pengaruh, dan kapasitas. Pertanyaannya pedas. Apa kontribusi nyata kalian selain memproduksi fitnah? Ijazah palsu, klaim korupsi, jargon politik tanpa bukti? Sementara Jokowi menjadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia, berdampingan dengan mantan pemimpin dan investor kelas dunia, kalian masih sibuk membuat narasi kosong. Ini bukan sekadar kritik biasa. Ini mempermalukan diri sendiri. Setiap fitnah yang kalian sebarkan, setiap klaim tanpa fakta,
hanya menegaskan ketidakmampuan kalian untuk bersaing di level prestasi. Bandingkan dengan Jokowi, selama 10 tahun memimpin, melewati krisis besar, menjaga stabilitas ekonomi, dan pasca jabatan tetap dihormati dunia. Mari kita lihat para pendukung Anies Baswedan. Mereka sering mengaku sebagai akademisi, peneliti, aktivis, atau tokoh religius, tapi kenyataannya lebih banyak berperan sebagai produsen kebohongan daripada pembangun fakta. Mereka sibuk mengkritik Mas Gibran, membuat tuduhan palsu, mengaitkan Jokowi dengan isu-isu kontroversial tanpa dasar. Padahal, kelas dunia sedang memperhatikan kinerja nyata Jokowi, bukan omongan kalian di media sosial. Bayangkan, saat Jokowi menapaki panggung global, memperoleh pengakuan dari forum internasional bergengsi, para pendukung Anies Baswedan masih sibuk berdebat soal hal-hal sepele yang bahkan tidak berpengaruh sama sekali di dunia nyata. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya tertinggal? Ini momen untuk menegaskan kontras. Jokowi, tokoh global, Dewan Penasihat Ekonomi Dunia, dihormati dunia, prestasi nyata, pengaruh nyata di ekonomi global. Anies Baswedan, klaim politik domestik, prestasi global nol, jargon politik tidak diverifikasi, pendukung sibuk membuat fitnah. Jadi jelas, fitnah kalian tidak membuat Jokowi jatuh. Malah sebaliknya, setiap serangan, setiap klaim palsu, menjadi pijakan bagi Jokowi untuk semakin menegaskan prestasinya. Dunia melihat fakta, bukan gosip. Dan generasi mendatang akan mengingat siapa yang bekerja nyata dan siapa yang hanya sibuk berbohong. Mari kita buka fakta yang tak bisa dibantah. Gerombolan Anies Baswedan memang ahli dalam memproduksi fitnah. Setiap isu negatif, setiap tuduhan palsu, seolah diciptakan untuk menutupi kekosongan prestasi mereka. Dari soal ijazah, tuduhan korupsi, sampai klaim tak berdasar tentang keluarga Jokowi, semua dijadikan senjata politik. Tapi satu hal jelas, dunia internasional tidak tergiur oleh gosip murahan ini. Mereka sibuk berteriak soal Mas Gibran, mengaitkan nama Jokowi dengan narasi kontroversial, atau menyebarkan video dan caption provokatif di media sosial. Tapi saat Jokowi menghadiri forum global bergengsi, memberikan saran strategis, dan berinteraksi dengan pemimpin serta investor dunia, mereka masih berkutat pada narasi domestik yang dangkal. Pertanyaannya pedas. Apa yang kalian capai selain mengulang-ulang fitnah? Ijazah palsu, korupsi, atau jargon politik tanpa bukti, itu semua tidak pernah membuat kalian sejajar dengan prestasi Jokowi. Sementara Jokowi menjadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia, duduk berdampingan dengan mantan Perdana Menteri, mantan Presiden Bank Sentral, dan investor kelas dunia, kalian masih sibuk menciptakan hoaks. Ini bukan sekadar kritik. Ini mempermalukan mereka sendiri di mata publik. Setiap fitnah yang mereka produksi, setiap tuduhan palsu yang mereka lemparkan, hanya menegaskan ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan prestasi nyata. Dunia menilai dari hasil, bukan dari omongan. Lihat lagi pola yang sama. Mereka mengklaim sebagai akademisi, peneliti, atau aktivis, tapi kenyataannya lebih banyak berperan sebagai produsen kebohongan daripada pembangun fakta. Mereka menargetkan Mas Gibran, Jokowi, dan figur lain yang bekerja nyata, sementara mereka sendiri tidak meninggalkan jejak prestasi yang bisa dibanggakan di kancah global. Bayangkan kontrasnya, Jokowi, tokoh global, diakui dunia, pengaruh nyata di ekonomi, produktif pasca kepresidenan. Gerombolan Anies Baswedan sibuk membuat fitnah, klaim politik kosong, prestasi nol, reputasi domestik saja penuh kontroversi. Setiap hoaks, setiap fitnah tidak menurunkan Jokowi sedikit pun. Malah, serangan mereka menjadi pijakan Jokowi untuk menegaskan prestasi dan pengaruhnya lebih kuat di panggung dunia. Dunia melihat fakta, bukan gosip. Dan rakyat mulai sadar, mereka yang sibuk memproduksi fitnah hanyalah bayangan dari kepemimpinan nyata Jokowi. Kini tiba saatnya menutup mata terhadap omongan kosong dan menyoroti realitas yang tak terbantahkan. Jokowi setelah purna jabatan presiden tidak kehilangan pengaruh, tidak kehilangan kredibilitas, bahkan justru semakin dihormati di panggung global. Pengangkatan beliau sebagai Dewan Penasihat Ekonomi Dunia oleh Global Bloomberg New Economy adalah bukti konkret bahwa dunia menilai hasil nyata, bukan sekadar klaim atau gosip politik. Di forum itu, Jokowi duduk setara dengan mantan Perdana Menteri Eropa, mantan Presiden Bank Eropa, investor global, dan tokoh multilateral. Beliau tidak perlu mencari validasi dari siapapun. Dunia internasional yang memberi pengakuan karena prestasi dan kapasitasnya terbukti. Sementara itu, mari kita lihat gerombolan Anies Baswedan.
Mereka sibuk memproduksi fitnah. Soal ijazah, tuduhan korupsi, kritik tak berdasar pada Mas Gibran. Mereka mengira dengan membesar-besarkan isu itu, mereka bisa menutupi ketidakmampuan mereka mencetak prestasi nyata. Tapi kenyataannya, fitnah mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Dunia tidak menilai klaim kosong, dunia menilai hasil. Pertanyaannya pedas. Jokowi jadi Dewan Penasihat Ekonomi Dunia, duduk di forum bergengsi bersama tokoh global. Anies Baswedan, sampai kapan kalian hanya bisa memproduksi hoaks dan klaim tak terbukti? Ini kontras yang tajam. Jokowi, produktif, berpengaruh, dihormati dunia, warisan nyata di ekonomi global. Gerombolan Anies, sibuk berfitnah, prestasi nol, klaim politik tidak diverifikasi, reputasi domestik penuh kontroversi. Setiap kali mereka menyerang, menyebar hoaks, atau mengkritik tanpa dasar, Jokowi semakin menegaskan posisi dan pengaruhnya. Mereka menebar tanah untuk mengubur figur yang mereka benci. Tapi apa yang terjadi? Tanah itu justru menjadi pijakan bagi Jokowi untuk melompat lebih tinggi, menunjukkan bahwa prestasi nyata tidak bisa digerus oleh gosip murahan. Ini pelajaran penting bagi penonton. Jangan tertipu oleh narasi palsu. Lihat bukti, nilai hasil, dan pahami siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa, siapa yang hanya sibuk menyebar fitnah. Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Beliau adalah tokoh global, panutan, dan simbol prestasi Indonesia di dunia internasional. Dan untuk mereka yang masih sibuk menyebar hoaks, maafkan, kalian hanya jadi bayangan kegagalan sendiri. Dunia menilai fakta, bukan retorika. Generasi mendatang akan mengenang siapa yang membangun, siapa yang bekerja nyata, dan siapa yang hanya sibuk menebar kebohongan.